Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Saya akan kembali menyampaikan renungan dan refleksi dari Alkitab. Khususnya pada malam ini, saya akan menyampaikan renungan dari Mazmur 85 ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mengerti firman Tuhan ini dan melakukan kehendaknya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sebelum kita lebih jauh dan lebih mendalam menelusuri maksud firman Tuhan ini, supaya kita dapat mengerti dan dapat kita terapkan dalam keseharian kita pada saat ini, di zaman kita, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Bapa untuk mendapatkan pengertian. Mari saya mengajak saudara berdoa. Bapa di surga, kami sudah membuka firman-Mu, membaca dan mendengarkan. Kami mau mengerti, kiranya Roh Kudus memberi pencerahan, pimpin sertai, beri hikmat dan kuasa-Mu, agar firman-Mu bukan hanya kami ketahui, tetapi kami lakukan. Penjelasan hamba-Mu, kiranya Engkau tambahkan hikmat, supaya mengerti kehendak-Mu bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, 14 ayat dari Mazmur 85 ini dapat kita bagi dalam 3 bagian besar. Bagian pertama ayat 1 sampai dengan ayat 4, bagian kedua ayat 5 sampai dengan ayat 8, bagian ketiga ayat 9 sampai 14. Pada bagian pertama, ini merupakan ayat-ayat yang disampaikan pemazmur untuk kita mengerti dan memahami betapa perlu dan pentingnya meminta pemulihan, pengampunan, dan belas kasihan. Ini perlu untuk kita lakukan terus-menerus dalam situasi kondisi kita di bumi ini, dalam keseharian kita. Kita memerlukan pemulihan, pengampunan dosa, dan belas kasihan. Mengapa kita perlu pemulihan? Karena kita memang dalam kondisi rapuh dan tidak mampu total untuk berjalan di tengah dunia yang fana, yang tidak memiliki suatu keamanan, kenyamanan, ketenangan. Kita memerlukan kekuatan baru untuk melewati perjalanan hidup yang tidak menyenangkan, yang menyusahkan, yang menakutkan di dalam dunia yang fana ini. Karena ada banyak hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita memerlukan pengampunan,
Karena saya dan saudara bisa jadi masih berbuat dosa, baik dalam hati, pikiran, perkataan, perbuatan. Kita, saya dan saudara yang sudah percaya kepada Kristus, sudah dibenarkan Allah dan mengalami hidup yang baru, masih mungkin berbuat dosa, masih mungkin jatuh lagi. Karena itu, saya dan saudara masih membutuhkan pengampunan, meminta pengampunan dari Tuhan. Memang dalam keadaan kita sekarang yang sudah dijadikan anak-anak Allah, karena saya dan saudara adalah orang-orang tebusan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kita memang sudah milik Kristus. Kita memang sudah mendapatkan jaminan hidup kekal. Tetapi sejak kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, sejak kita mendapatkan hidup baru, kita mengalami proses pengudusan, pembaharuan terus-menerus, baik hati, pikiran, perkataan, perbuatan, agar semakin serupa dengan Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika kita mengalami suatu situasi kondisi yang tidak berkenan di hati Tuhan, mungkin hidup kita belum sesuai dengan kehendak Allah, mungkin perkataan kita belum sesuai dengan kebenaran Allah. Namun dalam situasi dan kondisi seperti itulah kita menyadari perlu dan pentingnya meminta pengampunan dari Tuhan Allah. Dan yang selanjutnya adalah memohon belas kasihannya, supaya kita tidak lagi berbuat dosa dan kita tidak mau lagi berbuat jahat seperti yang sebelumnya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada bagian yang pertama dari Mazmur 85 ayat 1-4 ini, kita selalu bersandar bergantung kepada Tuhan, meminta pemulihan, pengampunan, dan belas kasihan Tuhan. Karena kita sadar, kita rapuh, kita lemah, kita terbatas. Pada bagian yang kedua, ini masuk ke dalam bagian yang paling mendalam tentang pemulihan yang dari Allah. Tentang segala hal yang mungkin membuat kita menyakiti hati Tuhan. Tentang bagaimana Tuhan murka atas segala dosa, kejahatan, dan ketidaktaatan kita. Di sini kita sungguh menghadapi suatu kenyataan bahwa kita tidak mungkin mendapatkan pemulihan dari Tuhan jikalau Tuhan tidak menyelamatkan kita dari murkanya. Tidak bisa kita lepas bebas dari murka Allah, dari hukuman Allah dengan kekuatan perbuatan baik dan segala amal kita. Kita membutuhkan belas kasihan supaya pulih dari apa yang sedang kita alami. Pemulihan bukan bermaksud untuk kita tetap tidak sakit, tidak sengsara, tidak menderita. Bukan pada esensi itu. Pemulihan yang sejati ialah relasi kita, perbuatan hidup kita, keberadaan kita kembali pulih. Hubungan kita kembali dipulihkan sehingga kita dengan sadar, dengan kemampuan dari Roh Tuhan, dapat kembali berelasi, membangun hubungan personal dengan Tuhan. Kita bisa datang dengan leluasa kepada Tuhan tanpa rasa ketakutan kemanusiawian, tetapi kita datang dengan penuh hormat dan menghargai. Perlu pemulihan relasi ini. Dan dampaknya kalau tidak kita mengalami pemulihan relasi, bukan hanya murka Allah menekan kita, tetapi juga hati kita gelisah, cemas, ragu, khawatir. Dampaknya relasi kita dengan sesama juga mengalami suatu kendala dan ketidakbaikan. Bisa jadi apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita perbuat meaningless, tidak bermakna sama sekali. Rutinitas kita dari pagi sampai sore sampai malam menjadi sesuatu rutinitas yang tidak memiliki makna apapun. Mengapa demikian? Karena tidak ada pemulihan relasi. Kalau ada pemulihan relasi, dan itu bisa terjadi karena Tuhan beranugerah kepada kita. Itu sebabnya prinsip pemulihan relasi yang dikerjakan Allah di dalam kita itu dari anugerah kepada anugerah, from grace to grace. Anugerah yang mendahului kemauan kita pulih relasi dengan Tuhan, pulih relasi dengan diri sendiri, pulih relasi dengan sesama, dan pulih relasi dengan alam ciptaan Tuhan. Itu sebabnya pemazmur di ayat 6 mengatakan, untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Di sini jelas pemulihan itu dibutuhkan bagi setiap orang percaya. Jadi memang kita mendapatkan hidup kekal sekarang dan nanti
Namun dalam perjalanan hidup kita sekarang ini, kita butuh terus-menerus pemulihan supaya sukacita Tuhan nyata dalam hidup kita. Sukacita itu bukan keluar dari kemampuan kita mendapatkan kecukupan di sekitar kita. Sukacita itu bukan pencapaian yang kita raih karena tindakan kita. Sukacita itu dikaruniakan dari dalam keluar. Apapun situasi kondisi di sekitar kita, apapun situasi kondisi pada fisik kita, tapi sukacita kita akan mendapatkan sungguh kita terima dan kita nikmati. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada sukacita di dalam diri saya dan saudara. Karena relasi kita dipulihkan, murka Tuhan diangkat, dan kita tidak lagi berhadapan dengan penghukuman Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur karena di dalam Kristus sukacitaku penuh karena pengampunannya, memulihkan hubungan, dan memperbaharui kekuatan. Masihkah saudara bersikeras untuk mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan sukacita? Memang ada orang yang nampaknya bergembira karena hartanya banyak, karena jabatan yang diperolehnya, karena pengetahuan yang begitu tinggi, karena akal budinya begitu mampu dan berhikmat. Tetapi sukacita seperti itu juga bisa dikerjakan atau diterima oleh orang dunia. Tetapi sukacita seperti itu tidak pernah meluputkan murka Allah atas hidup orang-orang berdosa. Kita maunya semua yang baik kita terima, semua yang buruk kita tinggalkan. Dan kita maunya supaya kita dapat sesuatu yang terbaik dan kemudian kita bisa melakukannya dengan unggul. Namun kita harus menyadari bahwa hal yang paling penting adalah pulihnya hubungan kita kepada Tuhan, surutnya murka Allah kepada kita, dan hilangnya hukuman karena keberdosaan kita. Karena itu pemazmur mengatakan, hidupkanlah kami kembali ya Tuhan. Karena kalau kita tidak dipulihkan relasi kita dengan Tuhan, sesungguhnya kita masih mati rohani. Kita tidak punya kapasitas untuk berhadapan dengan Tuhan Allah. Karena itu saudara yang kekasih dalam Kristus, pada bagian kedua dari Mazmur 85 ayat yang ke-5 sampai 8 ini adalah sebuah mazmur yang memberikan kepada kita suatu pengakuan bahwa saya butuh pemulihan, saya memerlukan pengampunan, saya meminta sukacita itu dan penuh dalam hidup kita. Pemazmur di ayat 8 memberikan kepada kita sungguh-sungguh komitmen kita dan kesetiaan Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Ya, puji Tuhan. Keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Sekali lagi, ini hal yang paling esensial. Keselamatan itu anugerah yang datangnya dari Tuhan Allah berdasarkan pada Kristus dan pekerjaan Roh Kudus. Jadi bukan usaha kita, keagamaan kita, ritual kita, bahkan segala jasa baik kita. Kita tahu dan kita sadar hal itu, bahwa keselamatan itu anugerah. Bagi mereka, bagi saudara siapapun yang belum menyadari butuhnya keselamatan dan pentingnya pemulihan, Tuhan senantiasa menantikan respon. Dan ketika respon itu bisa diberikan oleh saya dan saudara, itu anugerah. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan pulihkanlah saya, Tuhan berikanlah keselamatan kepada kami, Tuhan perlihatkanlah kasih setiamu, itu menunjukkan betapa Tuhan peduli dengan hidup kita. Tetapi sekaligus betapa kita ini rapuh dan tak berdaya apapun. Pada bagian yang ketiga dari Mazmur 85 ayat 9 sampai 14, ini adalah suatu hal yang perlu untuk kita lanjutkan. Setelah kita menerima pemulihan, mendapatkan pengampunan dan belas kasihan Tuhan, kita mengalami dan menikmati keselamatan, maka di sini kita diberikan suatu tuntunan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Suatu tuntunan dari Roh Tuhan untuk kita selalu senantiasa sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa dan bersukacita dan mau mendengarkan firman Tuhan pagi, siang, sore, malam, bukan untuk dihafal, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dicari segala hal yang kelihatannya bisa paradoks, kontradiksi, atau yang lainnya, tetapi saya, kata pemazmur, mau mendengarkan apa yang hendak difirmankan Allah.
Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya, kepada orang-orang yang dikasihnya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Jadi saya dan saudara yang sudah beroleh keselamatan di dalam Kristus, yang sudah sedang berada di dalam pimpinan Roh Kudus untuk mengerjakan keselamatan, yang sedang dalam proses pemulihan dan pengudusan terus-menerus, senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan membicarakan damai, shalom. Tuhan menghadirkan kita di tengah-tengah dunia yang fana di zaman ini untuk menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan shalom, dan shalom yang dihadirkan adalah shalom yang dari Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dan sampaikan kepada murid-muridnya dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Kita bisa membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Dan kita bersyukur untuk hal ini kita mendapatkan hidup yang kekal, karena kita sudah diterima dan kita mendapatkan keselamatan itu. Hidup kekal tidak akan direbut oleh siapapun dan dengan cara apapun. Kita mendapatkan itu. Di pasal 4 Injil Yohanes dinyatakan kembali untuk kita. Saya bacakan untuk saudara Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera diberikan Tuhan. Karena itu saudara, permintaan dari pemazmur, dari Mazmur 85 ayat 9 ini telah digenapkan di dalam dan melalui Yesus Kristus, dan Roh Kudus memeteraikan firman ini bagi kita dan melakukannya di dalam dan melalui kita. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Kalau saya dan saudara mendapatkan damai sejahtera dari Kristus, bukan dari dunia, dan damai sejahtera itu tidak akan direbut dari kita, tidak akan diganti oleh apapun. Dan kalau kita mendapatkan itu dari firman Tuhan, itu dapat membuat kita tidak lagi bodoh. Kita akan mendapatkan suatu hikmat. Hikmat itu lebih daripada cerdas. Hikmat itu melampaui intelektualitas kita. Hikmat itu melampaui apa yang mungkin kita pikirkan. Hikmat datangnya dari Tuhan, dan hikmat itu meruntuhkan segala kebodohan. Kalau misalnya kita ada persoalan, pergumulan, ketidakmampuan menyelesaikan kasus, kita diberikan hikmat, bukan hanya tahu cara menyelesaikannya, tapi diberikan hikmat untuk kita bisa melepaskan dari pergumulan itu. Misalnya ada kasus perselisihan, ketidakberesan hidup, kita akan diberikan solusi, dan sekaligus saat yang sama kita akan diberikan hikmat untuk bisa menghindari kembali kasus-kasus ketidakberesan di dalam dunia pekerjaan kita. Kita tidak lagi kembali kepada kebodohan. Maukah saudara dan saya menikmati hidup di dalam satu kondisi, menikmati shalom, damai sejahtera Kristus? Maka firman Tuhan menjadi dasar utamanya. Di dalam Amsal pasal yang pertama, seperti yang sudah kita ketahui dan kita biasanya sudah ingat, ayat yang ke-7, saya bacakan untuk saya dan saudara. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang membutuhkan hikmat, dan saya dan saudara yang membutuhkan hikmat, yang memerlukan hikmat, haruslah kita mendengar firman. Dan firman yang dikaruniakan kepada kita adalah firman yang menunjukkan kepada kita jalan damai. Kita bisa berdamai karena anugerah Tuhan.
Kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus secara sendiri. Kita tidak meminta supaya orang lain yang menjadi pengantara kita. Saya secara pribadi datang kepada Tuhan, ya Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Ya Tuhan yang memberikan hidup dan kehidupan. Aku orang berdosa, aku membutuhkan hikmat-Mu, aku membutuhkan damai-Mu. Bagaimana saya membutuhkan hikmat dan damai, memohon belas kasihan-Mu. Karena itu, kita tidak menggunakan perantara lain kecuali di dalam Yesus Kristus. Langsunglah berdoa kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya pengantara. Dengan demikian, maka di sana kita mendapatkan damai sejahtera. Apakah saudara belum umat Tuhan? Apakah saudara sudah menjadi orang-orang yang dikasihinya? Jika iya, datanglah kepada Tuhan. Dan kalau sekarang belum, mintalah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Maka Roh Tuhan akan memimpin saya dan saudara untuk mendapatkan shalom itu. Jadi bagian yang ketiga dari Mazmur 85 ayat 9-14 ini lebih mendalam lagi. Bukan sekedar tahu bahwa kita butuh pengampunan, pemulihan, belas kasihan. Bukan hanya sekedar saya mendapatkan keselamatan dan belas kasihan karena Tuhan tidak lagi murka kepada saya. Tetapi sekarang lebih meningkat lagi. Saya mau mendengar firman Tuhan. Saya mau mendapatkan shalom itu. Dan saya mau menghadirkan shalom itu dalam hidup saya. Di ayat yang ke-10. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Jadi keselamatan yang kita terima berdasarkan anugerah Allah itu melekat dan berkarya di dalam hidup kita. Kemudian kita menunjukkan kepada dunia di mana kita berada, di negeri di mana kita hidup dan tinggal. Dari sana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi ketika kasih karunia Allah dinyatakan, kebenaran Allah ditegakkan, dan kita menjadi orang-orang yang hidup di dalamnya, maka di sana kita sedang mengerjakan keselamatan. Jadi keselamatan bukan hanya kita nikmati pada pribadi kita, pengampunan bukan hanya kita alami pada diri kita, dan murka Tuhan tidak hanya terangkat dalam kehidupan kita, sukacita Tuhan mengalir dalam diri kita, tetapi yang paling perlu juga adalah kita melakukan keselamatan itu. Itu sebabnya Yakobus memberikan peringatan kepada saya dan saudara, iman dan perbuatan sinkron. Kalau saya dan saudara percaya akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sinkron dengan perbuatan. Bukan orang-orang munafik dan fanatik, kita bukan orang-orang seperti itu. Kita nggak mau jadi orang fanatik, dan kita tidak mau menjadi orang munafik. Karena Tuhan tidak menyukai itu. Ingat, pada waktunya Tuhan akan menghakimi, dan pengadilan pertama adalah pada diri umatnya. Kalau kita menganggarkan atau menyombongkan diri, oh saya sudah ini dan itu, saya sudah mengerjakan pelayanan ini dan itu, dan kita merasa itu cukup untuk menjadi modal kita mendapatkan suatu yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan akan berkata, seperti yang dalam Injil Matius 7 ayat 21-23, aku nggak mengenal engkau hai pembuat kejahatan. Mengapa? Karena kita tidak melakukan kehendak Allah Bapa kita. Kalau kita mau mengerjakan keselamatan, kita sedang mengerjakan kehendak Allah Bapa kita. Jadi di sini tentunya apa yang kita lakukan dan kita perbuat itu akan diuji sepanjang hidup kita dan dihakimi di dalam pada waktu kedatangan Tuhan kembali. Karena itu di sini pemazmur mengatakan, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Hadirkanlah keselamatan itu di tengah-tengah hidup kita. Ayat 11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Artinya, bagi saya dan saudara, seluruh karakter saleh dari dalam hidup kita itu dimunculkan dalam keseharian kita. Kasih, kesetiaan, keadilan, dan damai. Itu mesti menjadi karakter kita. Mengerjakan keselamatan tidak hanya menghadirkan shalom bagi orang lain, tapi karakter kita juga mengalami kebaharuan. Orang yang diselamatkan oleh Tuhan karena anugerahnya, karena ketetapannya, maka saya dan saudara harusnya sudah sadar dan bersyukur mengalami suatu kehidupan yang baru. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Aku mendapatkan suatu kenyataan bahwa hidupku makin dipenuhi dengan kasih, makin dipenuhi dengan kesetiaan, makin dipenuhi dengan keadilan, makin dipenuhi dengan damai sejahtera.
Ini mirip seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, pasal yang kelima. Dituliskan demikian, saya bacakan untuk kita sekalian. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini buah roh. Jadi orang yang beroleh keselamatan dan mengalami keselamatan dan mengerjakan keselamatan, di dalam dirinya roh Tuhan berkarya dan memberikan kepada diri orang-orang percaya itu sebuah karakter saleh yang ditunjukkan dari buahnya. Dan ini adalah buah spiritualitas orang percaya. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan, jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buahnya satu, tetapi keseluruhannya memiliki karakter yang saleh. Demikian yang dinyatakan, yang diharapkan oleh pemazmur dari pasal 85 ini, ayat yang ke-11. Dan di ayat yang ke-12 ditambahkan lagi, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Ini memadukan antara Allah yang menyatakan dirinya berkaitan dengan keadilan dan kita yang menekuni kehendaknya. Jadi kalau kita baca ayat 12, ini ada satu pertemuan antara kita yang setia kepada Tuhan di dalam kesetiaannya dan keadilan yang dinyatakan Tuhan untuk kita. Jadi kesetiaan itu dari kita karena kita berkarya Roh Kudus dalam diri kita. Jadi kita setia tekun sampai kita meninggal dunia. Kesetiaan, faithful. Jadi mengerjakan keselamatan yang menghasilkan buah dan kita melakukannya dengan setia. Jadi jalan orang yang benar setia. Setia itu bukan sesekali mengerjakannya. Setia itu bukan sekedar rajin. Bisa kalau serajin itu bisa sesekali. Rajin itu karena terdesak. Rajin itu karena mandatori. Tapi setia itu mengerjakan apapun yang Tuhan kehendaki dengan penuh kesadaran. Ya, saya melakukannya dengan sadar sukacita. Di dalam berikutnya, dan keadilan Allah itu menjenguk dari langit. Jadi di sini pertemuan antara keadilan dinyatakan, kesetiaan dikerjakan oleh kita. Ini persis seperti yang kita ketahui apa yang dinyatakan di dalam surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi, pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah, ayat 14-nya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15-nya, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita membaca Mazmur 85 ayat yang ke-12, referensinya untuk kita lebih mengerti mendalam bahwa kita mengerjakan yang baik, yang benar, yang suci seperti yang Tuhan kehendaki semata-mata karena Allah bekerja di dalam melalui kita. Jadi Roh Tuhan bekerja di dalam melalui kita, keadilan Tuhan dinyatakan, diturunkan dari atas kepada kita, kita mendapatkan kekuatan baru lalu kita kerjakan. Kita kerja keras, kerja baik, kerja berkualitas. Kita harus melakukannya itu. Kerja keras, kerja baik, kerja berkualitas di dalam kebenaran untuk menyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Di ayat 13, bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan di negeri ini, kita akan memberi hasilnya. Negeri kita akan memberi hasilnya, kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan ada dua, kebaikan yang secara umum berkaitan dengan pemeliharaan, penopangan, penjagaan Tuhan atas alam semesta, bumi dan segala isinya, atas umat manusia. Itu kebaikan secara umum. Hujan diberikan kepada siapapun, sinar mentari diberikan kepada siapapun, bumi dengan segala hasilnya diberikan kepada siapapun yang berupaya untuk mengelolanya, dan kehidupan kita di bumi ini, kita dikaruniakan kebaikan Tuhan secara umum. Tetapi bagian kedua adalah kebaikan secara khusus, special goodness dari Tuhan. Apa itu? Kita bisa melihat bahwa segala hal
itu mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Ini persis seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8, saya bacakan untuk saudara sekalian di dalam ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada dua jenis atau dua bagian yang begitu penting untuk kita pahami. Yang pertama adalah bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi semua orang secara umum, dan ini berkaitan dengan providensi Allah. Tetapi ada kebaikan Tuhan secara khusus yang ini berkaitan dengan special grace, bahwa tiap orang akan mendapatkan kebaikan Tuhan, khususnya bagi mereka yang takut akan Dia. Jadi Pemazmur 85 di ayat yang ke-13 ini lebih mendalam lagi pengenalan akan Allah. Kalau kita membaca tadi Mazmur 85 ayat 1 sampai 4 berkaitan dengan permohonan, Tuhan pulihkanku, Tuhan ampuniku, Tuhan kiranya Engkau memberikan aku suatu kehidupan yang dibaharui. Di Mazmur 85 ayat 5 sampai dengan 8 itu meminta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan meredakan murkanya dan kita mendapatkan keselamatan. Dan di dalam Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan 14 ini untuk memberikan gambaran kepada saya dan saudara, kalau saya sudah beroleh keselamatan, maka kita tekun setia mendengar firman Tuhan, menghadirkan shalom, dan tentu menunjukkan kemuliaan Tuhan atas segala tempat di mana kita berada. Dan kemudian kita menggambarkan hidup yang seperti Kristus memiliki karakter yang saleh. Dan lebih mendalam lagi, kalaupun ada kesulitan, kesusahan, dan ketidakberdayaan dalam hidup kita, entah tubuh ini lemah, tubuh ini sakit, tubuh ini kekurangan, tubuh ini punya keterbatasan, jelas dikatakan di ayat 13. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Ini mendalam sekali, karena kalau kita rujuk tadi Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan mengaruniakan kebaikan dalam segala sesuatu. Ini mirip juga dengan apa yang pernah dialami oleh seorang yang bernama Yusuf. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50, kita akan lihat bagaimana hal ini juga pernah dialami oleh Yusuf. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mereka-rekakan kebaikan, Tuhan mendatangkan kebaikan, Tuhan mengerjakan kebaikan. Dan ini spesial untuk orang-orang yang berada di dalam keselamatan dan yang sedang mengerjakan keselamatan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kebaikan kepada kita. Dan Tuhan tidak memandang engkau dari gereja mana, engkau dari etnis apa, engkau sudah sekolah di mana, engkau sudah memiliki apa, engkau jabatannya apa. Tidak memandang itu. Yang Tuhan lihat dari hati dan hidupmu adalah, apakah saya dan saudara sudah di dalam Kristus? Apakah saya dan saudara sudah benar-benar melekat di dalam Kristus? Kalau belum, datanglah kepadanya. Kalau sudah, mari kita kerjakan keselamatan itu. Di ayat terakhir, ayat 14, keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saudara, keadilan itu perlu dan penting. Keadilan itu bukan hanya bicara penghukuman, penghakiman. Keadilan itu bicara kebenaran. Jadi kalau kita di dalam kehidupan kita, sehari-hari kita butuh keadilan. Dan kalau kita sudah mengerjakan kebenaran, mengerjakan kebaikan, menikmati keselamatan, kita jalan dengan keadilan Tuhan. Kalau kita mengalami kesulitan, dianiaya, diledek, dilecehkan, direndahkan, diremehkan, bahkan kita berada dalam kesusahan yang besar karena kita berhadapan dengan dunia ini, ketahuilah keadilan akan berjalan di hadapannya. Tuhan akan menopang kita. Seperti apa yang pernah dialami oleh Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego. Dan itu menjadi hal yang penting. Bahkan kalau kita membaca Habakuk, ya, Habakuk itu seorang nabi kecil, dan di dalam kitab Habakuk ini menjadi ayat yang bagi saya sangat memberikan sebuah kekuatan besar.
Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sekalipun, kata sekalipun ini penting. Saya orang percaya, saya orang yang sudah diselamatkan, saya sedang mengerjakan keselamatan, saya ingin hidup seperti Kristus, saya berdoa di dalam hidup saya supaya menjalankan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi saya mengalami derita, kesusahan, kesulitan, dan rintangan begitu banyak. Kita kembali kepada firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan. Ayat 18 dari Habakuk 3 ini, saya dan saudara perlu garis bawahi, perlu untuk dilekatkan di hati, di dalam pikiran, dalam tindakan. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Namun, aku akan bersorak-sorak. Sekalipun hasilnya belum kelihatan, sekalipun apa yang kita usahakan mengecewakan, sekalipun gagal lagi dan gagal lagi dan gagal lagi, sekalipun tidak berdaya kita sedang kerjakan ini dan itu nampak tidak ada hasilnya, sekalipun begitu, saudara ingat, Tuhan berkata kepada Habakuk dan untuk kita, keadilan Tuhan dinyatakan. Sekalipun itu, namun aku akan bersorak-sorai, aku akan beria-ria. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudara, andalkan Tuhan, jangan andalkan diri sendiri. Walaupun saudara sudah punya posisi yang baik, walaupun saudara berada dalam lembah kekelaman, walaupun saya dan saudara berada di padang rumput yang hijau dan air yang tenang, tetapi kadangkala kita berada di lembah kekelaman, tetap harus mengandalkan Tuhan. Karena keadilan Tuhan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Jejak kaki Tuhan menjadi jalan orang-orang percaya. Via Dolorosa, itu jalan salib. Jalan salib penting untuk kita ingat. Orang Kristen adalah orang yang mengikuti jejak kaki Kristus, tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Roh Tuhan menolong saya dan saudara untuk mengikuti jejak Kristus. Dan Paulus memberikan kepada kita suatu ingatan. Kita bukan saja menerima karunia keselamatan, tapi juga karunia untuk menderita di dalam Kristus. Mungkin ketika saya dan saudara memberitakan Injil, menjadi pelaku firman, mengerjakan hidup yang suci dan kudus, mungkin saya dan saudara ketika berhadapan dengan dunia yang begitu kacau sekali, nama kita, identitas kita, foto kita, ataupun apapun yang di sekitar kita mungkin bisa dijadikan tameng dan alat untuk pekerjaan si jahat. Sekalipun demikian, seperti pemazmur mengatakan, kakinya menjadi jalan. Kita ikuti kaki Kristus, kita jalani kehendaknya. Kiranya pemazmur ini memberikan suatu insight, dan tentunya dari Mazmur 85 ini, saya dan saudara semakin kuat mengerjakan keselamatan dan menantikan paripurna keselamatan ketika Tuhan datang kembali. Tuhan segeralah datang. Kami umat-Mu sudah siap menyambut kedatangan-Mu kembali. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur hamba-Mu terbatas sudah menjelaskan, merinci, memberikan penjelasan pengertian dari firman dari Mazmur 85. Tuhan, bersyukur untuk kebenaran. Kiranya termeterai di hati kami dan mendapatkan kehidupan yang baru bagi kami, dan dengan semangat kami bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.